Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca I'anatul Mustafid Bisyarhi Kitab At-Tauhid Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di pertemuan yang ke-36 di kitab cetakan saya halaman 71. Qala al-babus tsalits, bab yang ketiga. Babu man haqqaqa at-tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Barang siapa haqqaqat tauhid, menyempurnakan tauhidnya, dakhalal jannata, niscaya dia akan masuk surga bighairi hisabin, tanpa melewati perhitungan amal ataupun azab. Ini keutamaan, di antara keutamaan besar bertauhid. Hadza huwal babus tsalitsu min abwab hadzal kitabil mubarak, kitab at-tauhid. Ini adalah bab yang ketiga dari sub-sub judul yang ada dalam kitab yang berkah ini, yaitu kitab at-tauhid. Wa huwa babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab, yaitu bab barang siapa yang menyempurnakan tauhid, niscaya dia akan masuk surga tanpa melewati perhitungan amal ataupun azab. Walamma dzakara Syekh rahimahullah fil babil awwal makna at-tauhid wa haqiqatahu min al-kitab wa sunnah wa laysa min kalamil bashar alladhina yu'allifuna fil aqaidi wa kullun yufassiru at-tauhid ala hasabi madhhabihi minal mu'tazilati wal asy'ariyati wa ulama'il kalam. Amma Syekh rahimahullah fa innahu fassara at-tauhid minal kitab wa sunnah bil ayati wal ahadits sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Syekh Muhammad rahimahullah di bab yang pertama menerangkan makna tauhid dan definisi tauhid bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, walaysa min kalamil bashar, bukan merujuk kepada ucapan manusia yang mereka itu yu'allifun, menulis fil aqaid, buku-buku akidah. Kullun yufassiru tauhid ala hasabi madhhabi, di mana masing-masing penulis buku-buku akidah itu menafsirkan tauhid, mendefinisikan tauhid ala hasabi madhhabihi, ya, sesuai dengan alirannya masing-masing. Minal mu'tazilah, baik itu mu'tazilah wal asy'ariyah ataupun asy'ariyah. Mu'tazilah punya definisi tauhid sendiri, Jahmiyah punya definisi tauhid sendiri, Khawarij punya definisi tauhid sendiri, Al-Asy'ariyah punya definisi tauhid sendiri, ulamaul kalam punya definisi tauhid sendiri. Amma Syekh rahimahullah, adapun Syekh Muhammad rahimahullah, fa innahu, maka beliau fassara tauhid, mendefinisikan tauhid minal kitab wa sunnah, ya, dengan bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah, bil ayat, dengan ayat-ayat Al-Quran wal ahadits sahihan Rasulullah SAW, atau dengan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, ya. Sebagaimana para salaf dulu, Imam Malik rahmatullah alaihi ditanya oleh Imam Syafi'i tentang tauhid, maka Imam Malik menjawab dengan hadis umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik hatta asyhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Ya, menafsirkan, ya, tauhid dengan ayat Al-Qur'an, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan, ya, masing-masing aliran, masing-masing sekte yang menafsirkan tauhid sesuai dengan alirannya, dengan madhabnya. Tsumma dzakara al-bab ats-tsani wa huwa fadlu hadzal tauhid
alladzi jaa'a bihil kitabu was sunnatu wa ma yukaffiru minadz dzunub. Kemudian Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan bab yang kedua, yaitu keutamaan bertauhid, ya, sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, serta ya di antara keutamaan bertauhid, tauhid itu menghapuskan seluruh dosa. Tsumma jaa hadzal bab ay bi hadzal bab tsalits, ya, tsumma jaa bi hadzal bab tsalits man haqqaqa hadzal tauhid dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullah mendatangkan bab yang ketiga ini. Barang siapa yang menyempurnakan tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa melewati hisab, perhitungan amal, wala azab ataupun azab. Ya. Wa tahqiqut tauhid tasfiyatuhu minasyirki wal bid'ah wa dzunub. Menyempurnakan tauhid itu artinya membersihkan tauhidnya dari noda-noda kesyirikan, bid'ah-bid'ah dan dosa-dosa kezaliman. Ya, ini makna barang siapa yang menyempurnakan tauhidnya. Ini membersihkan tauhidnya dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan, ya, kezaliman dan dosa-dosa. Fa in qila babu fadlit tauhid wa babu man haqqaqa tauhid mal farqu bainahuma. Kalau ada yang bertanya, apa beda bab yang sebelumnya dengan bab ini? Bab yang sebelumnya menerangkan tentang keutamaan bertauhid, ya, sedangkan bab ini menerangkan barang siapa yang menyempurnakan tauhid maka dapat keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa beda antara keduanya? Kedua bab. Al-farqu fadlu tauhid fi haqqil muwahhid alladzi laisa indahu syirik walakin qad yakunu indahu ya ba'dul ma'asi allati ya tukaffaru bitauhid. Bedanya, kalau bab yang sebelumnya tentang keutamaan bertauhid itu menjelaskan tentang ahli tauhid yang tidak ada kesyirikan sama sekali dalam dirinya, tetapi ya masih bisa saja masih memiliki dosa-dosa maksiat yang dihapuskan dengan tauhid. Ini bab yang kedua yang kemarin kita baca, bab keutamaan bertauhid. Itu berbicara tentang siapa? Ahli tauhid yang masih ternodai tauhidnya oleh kezaliman dan maksiat yang bukan syirik. Ya, maka tauhid akan ya menghapuskan dosa-dosa itu. Ini bab yang sebelumnya. Wa amma hadzal bab fa huwa a'la minal bab alladzi qablahu. Adapun bab yang ketiga ini maka dia lebih spesifik lagi. Ya, derajatnya lebih tinggi lagi dari bab yang sebelumnya. Man haqqaqa tauhid yani annahu lam yusyrik billahi syai'an wa lam yakun indahu syai' minal ma'asi. Barang siapa yang menyempurnakan tauhidnya, artinya ya dia bertauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan sesuatu apapun, dan tidak memiliki lagi dosa-dosa dan maksiat sedikit pun. Ya, selalu dijaga tauhidnya, selalu banyak bertaubat, ya, sehingga tidak ada lagi ya kesyirikan ataupun dosa-dosa sedikit pun. Hadza tahqiqut tauhid. Jadi kalau bab sebelumnya itu orang yang bertauhid, bersih dari syirik, tapi masih apa? Boleh jadi dia masih memiliki dosa maksiat. Sedangkan bab yang ketiga ini membahas tentang orang yang bertauhid dan bersih dari apa? Maksiat, dosa-dosa, ya. Wa ambalagha hadhil martabata. Barang siapa yang mencapai derajat ini, derajat apa? Tahqiq dalam bertauhid, menyempurnakan tauhid, dakhalal jannata bila hisabin, maka dia masuk surga tanpa melewati hisab. Apa hisab? Perhitungan amal, tanpa melewati perhitungan amal. Amma man kana fil martabati allati qablaha, adapun orang yang masih berada di derajat di bab sebelumnya, yang dia itu uhul muwahhid alladzi indahu dzunub,
yaitu seorang ahli tauhid yang masih memiliki dosa-dosa, ya, masih memiliki dosa-dosa maksiat yang belum bertobat darinya. Fahadha qad yughfar lahu qad yu'adzab binar. Maka orang ini, ya, bisa saja diampuni langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Tapi bisa juga diadab terlebih dahulu di neraka. Tsumma yakhruju minha atau tsumma yukhraju minha, kemudian dikeluarkan, dibebaskan dari neraka. Li'annal muwahhidin, karena ahli tauhid ala thalathi tabaqat, ya, ada 3 tingkatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Fatir ayat 32 sampai 33. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Pewaris Al-Quran ini ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid, menzalimi dirinya sendiri, berbuat dosa, meninggalkan kewajiban. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid, ya, hanya menjaga kewajiban-kewajiban saja, mengerjakan kewajiban-kewajiban. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah, dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, ya, meraih banyak kebaikan, segera dalam kebaikan, ini kewajiban maupun yang sunnah-sunnah semua dikerjakan biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang sangat besar, nikmat yang sangat besar. Orang kalau menjadi pengikut Al-Quran itu nikmat yang sangat besar, karena dia termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jannatu adn yadkhulunaha, ya, mereka akan memasuki surga-surga Eden. Alah, ya. Tabaqatul ula, tingkatan pertama dari ahli tauhid, alladzina salimu minasyirki, yaitu orang-orang yang steril dari kesyirikan. Faqad la yaslamun minadz-dzunubi allati hiya duna syirki, tapi terkadang dia belum selamat dari dosa-dosa yang tidak mencapai level kesyirikan. Wa humudz zalimun li anfusihim, ini namanya golongan yang zalim terhadap dirinya sendiri. Hum mu'arradun lil wa'id, ya, orang-orang ini mu'arradun lil wa'id, terancam dengan ancaman, ya, berpotensi mendapatkan ancaman azab, ya, berpotensi mendapatkan apa yang azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabaqah tsaniyah, tingkatan kedua dari ahli tauhid, allati salima minasyirkil akbar wal asghar, ya, orang yang selamat dari syirik akbar maupun asghar. Wa minal bid'ah, selamat dari berbagai bid'ah. Tarakatil muharramat wal makruhat ba'dul mubahat, bahkan dia meninggalkan, ya, bukan hanya yang haram, ya, yang makruh, bahkan yang mubah dia tinggalkan. Wastahadat fit ta'at, dan bermujahadah, berjuang sungguh-sungguh dalam ketaatan, in wajibat, mustahabbat, yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Wa haula'i humus sabiquna bil khairat, dan mereka ini adalah sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka nabi hadhil martabah, golongan ini, ya, tingkatan ini, dakhalul jannah bila hisabin wala adzab, dia masuk surga tanpa perhitungan amal maupun azab. Ini tingkatan kedua. Tabaqatus tsalitsatu, tingkatan yang ketiga, al-muqtasidun, ya, golongan al-muqtasidun, alladzina fa'alul wajibat wa tarakul muharramat, ya, golongan yang mereka itu melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan yang haram-haram.
meninggalkan keharaman-keharaman, ya, tapi belum, ya, meninggalkan yang makruh ataupun sebagian yang mubah, ya, belum apa? Barakallahu fikum, bermujahadah dalam amalan-amalan yang sunnah mustahabbat, belum dia. Ya, dia baru sebatas mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini namanya muqtasid, ya, namanya tingkatan muqtasidun, ya, humul abrar, dan mereka itu adalah al-abrar, kata Syekh Saleh. Ini golongan atau tingkatan ahli tauhid, ya. Kemudian Syekh Muhammad mengatakan wa qaulillahi ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 120. Sesungguhnya Ibrahim kana adalah ummatan qanitan lillah, adalah pemimpin, ya, suri tauladan yang qanitan lillah, yang senantiasa taat kepada Allah, hanifa, senantiasa menjaga tauhidnya, walam yakun minal musyrikin, dan sekali-kali tidak pernah Ibrahim itu menjadi barisannya orang-orang musyrik, memperbanyak jumlah mereka. Ibrahim alaihissalam huwa imamul muhaqqiqin at-tauhid. Ibrahim alaihissalam itu beliau adalah imamnya, ya, orang-orang yang menyempurnakan tauhid. Ba'athahullahu azza wa jal lama ghatta syirku ala wajhil ardi fi waqtihi. Allah mengutus beliau, ya, tatkala kesyirikan itu menutupi, menyeliputi, ya, muka bumi ini, ya, di zamannya. Wa huwa waqtun Nimrud al-kafir al-mulhid alladhi idda'a ar-rububiyyah, yaitu di zamannya Namrud, ya, seorang raja yang kafir lagi mulhid, seorang raja yang kafir, zindik, mengklaim dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu, ya. Wa kana qaumuhu ya'budun al-kawakib. Dan saat itu sebagian dari kaum Nabi Ibrahim itu ada yang beribadah kepada bintang-bintang. Yabnuna al-hayakil. Mereka membangun, ya, kuil-kuil. Wa yusammauna bis-sabi'ah, dan mereka itu disebut dengan sabi'ah, para penyembah bintang. Ya, apa itu? Zoroaster. Ya. Zoroaster, para penyembah bintang. Wa hum fi ardi Babil minal Iraq. Ya, keberadaan mereka itu ada di Babilonia, di Irak. Ya, tsumma hasala bainahu wa bainahum istidam. Kemudian terjadilah bentrok antara Nabi Ibrahim dengan mereka. Zakarallahu taala fil Quran. Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Qur'an. Wa intaha bi hijrati Ibrahim alaihi salatu wassalam min ardil Iraq ila ardis Syam wa ila Hijaz. Dan berujung, ya, hijrahnya Nabi Ibrahim dari tanah Irak ke Syam, Palestina, kemudian ke Hijaz, Makkah. Haitsu ja'ala, ya, qisman min dzurriyyatihi fi Syam, wa Ishaq wa dzurriyyatuhu auladu zaujihi Sarah. Beliau membagi, ya, sebagian keturunannya berada di Syam, di Palestina. Mereka adalah Ishak dan keturunannya, ya, putra-putra dari istrinya yang bernama Sarah. Dhahaba bi Ismail ibnu surriyatihi Hajar wa ummi ila Makkah. Kemudian Ibrahim alaihissalam membawa Ismail dan ibundanya, yang Ismail itu, ya, adalah putra dari Suriah. Suriah itu budak wanita Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, ya, yang bernama Hajar, ke Makkah, Ardil Haram, ke tanah haram, bi amrillah subhanahu wa ta'ala, ya, atas perintah Allah azza wa jal. Wa qala inni dzahibun ila rabbi, sebagaimana surat As-Saffat ayat 99.
Ibrahim berkata, sungguhnya aku akan pergi kepada Allah Azza wa Jalla. Ay muhajir min ardil kufr wa syirk ila ardil tauhid bis Syam wal Hijaz. Beliau akan hijrah dari negeri kufur dan syirik, yaitu Irak, ke negeri tauhid di Syam dan Hijaz, di Palestina dan Makkah. Tilkal mawatin al mubarakah, tempat-tempat yang berkah itu, Palestina dan Makkah. Allati shara fiha Baitul Maqdis, di sana ada Baitul Maqdis, fiha al Baitul Atiq, dan di Hijaz, di Makkah ada al Baitul Atiq. Kalau di Palestina ada Baitul Maqdis, maka di Makkah ada Baitul Atiq, Ka'bah. Awwala baiti wudi'a linnas, masjid yang pertama kali dibangun untuk umat manusia. Wa huwal Ka'batul musyarrafah bi Makkah, yaitu Ka'bah di Makkah. Fa awrathahu Allah hadhil bilad wa hadhil buyut ikraman lahu wa li dzurriyyati alaihi salatu wassalam. Allah memberikan kepada Ibrahim negeri-negeri ini, Syam, Palestina dan Makkah, Hijaz, dan mengkaruniakan, memberikan kepada Ibrahim hadil buyut, yakni masjid ini, Baitul Maqdis dan Baitul Atiq, Ka'bah, ikraman lahu, sebagai karamah buat beliau, kemuliaan buat beliau dan kemuliaan buat anak keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Awadahullahu ardan khairum ardihi, ketika beliau diusir dari tanah Irak, maka Allah ganti dengan tanah yang jauh lebih baik dibandingkan tanah airnya, tanah kelahirannya. Faqad wasafallahu ta'ala fi hadhil ayah bi arba'is sifat. Kembali kepada ayat An-Nahl ayat 120, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ayat ini menyebutkan 4 sifat karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Kulluha min tahqiqit tauhid. Masing-masing 4 sifat itu merupakan bentuk dari menyempurnakan tauhid. As-sifatul ula, insyaallah kita baca 4 sifat itu secara global. Yang pertama, beliau adalah umat. Beliau adalah pemimpin dan suri tauladan dalam kebaikan. Ini sifat pertama. Sifat yang kedua, qanitan lillah. Orang yang sabar, orang yang konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus di tengah jalan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, hanifan, yaitu bertauhid dan menjauh dari syirik. Selalu memprioritaskan tauhid dan menjauh dari syirikan. Sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, walam yakum minal musyrikin, sekali-kali tidak pernah beliau menjadi barisan orang-orang musyrik, memperbanyak jumlah orang-orang musyrik. Nah, ini 4 sifat ini kriteria atau sifat orang yang menyempurnakan tauhid, orang yang menyempurnakan tauhid. Ya Allahul musta'an. Dari surat An-Nahl ayat 120. Masya Allah, ternyata kita belum ada 30 menit yang baca ini As-sifatul ula, sifat yang pertama, baru 20 menit kita ngaji. Serasa sudah malam sekali suara jangkrik sudah Sifat yang pertama, kana ummatan, wal ummatu maknaha al qudwatu fil khair. Nabi Ibrahim itu suri tauladan dalam kebaikan. Fahuwa imamun linnas, beliau itulah imam bagi seluruh manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin
Ya, fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menguji Nabi Ibrahim dengan sejumlah kalimat, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat itu, yakni menunaikan ujian itu dengan sempurna. Allah berfirman, ini ja'iluka lin-nasi imama. Sungguhnya aku akan menjadikan kamu sebagai imam, sebagai suri tauladan dalam kebaikan bagi seluruh manusia. Yani qudwah li ahlil khair ila an taqum as-saah. Beliau menjadi suri tauladan dalam kebaikan hingga kiamat datang. Ya, sampai akhir zaman. Qaulu umma yakni imaman wa qudwah. Jadi sungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummah, ini seorang imam, seorang pemimpin, seorang qudwah, seorang suri tauladan dalam kebaikan. Li'anal ummata laha thalathu itlaqat fil Quran. Lafaz umat di dalam Al-Qur'an itu memiliki 3 makna. Kata-kata umat di dalam Al-Qur'an itu memiliki 3 makna. Ya, memiliki 3 maksud. Hadza ahaduha. Ini yang pertama. Umat artinya qudwah, imam. Artinya imam, artinya suri tauladan dalam kebaikan. Ya. Ummah bermakna qudwah. Kama hadil ayah. Ya. Al-itlaq tsani, maksud yang kedua, kata umat dalam Al-Qur'an itu al-ummat makna miqdar minaz zaman. Ya. Miqdar minaz zaman. Umat artinya rentang waktu dari zaman kehidupan manusia. Rentang waktu tertentu dari zaman hidupnya manusia. Ya. Sebagaimana dalam surat Yusuf, wa qala alladzi naja minhuma wadzakara ba'da ummatin, ya, ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilun. Dan orang yang selamat dari penjara itu, ya, dari 2 teman Yusuf, ya, berkata kepada sang raja atas mimpinya itu, wadzakara ba'da ummah, dia ingat ba'da ummat, ba'da fatratin minaz zaman, ya, ba'da zamanin wa ba'da muddah, setelah rentang waktu tertentu dia baru ingat. Ya, rentang waktu di sini dibahasakan dengan umat. Ini maksud yang kedua. Ya, miqdar minaz zaman. Ya. Wa tutlaqul ummah yuradu bihal jamaah minan nas. Yang ketiga, umat disebut umat maksudnya komunitas, ya, dari manusia disebut umat. Ya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kata beliau, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah ini, ya, komunitas, jamaah. Sesungguhnya, ya, ini adalah umat kalian, umat yang satu, jamaatun wahidah. Ya, ini jamaah. Ini ada yang menafsirkan umat dalam inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umat di sini maknanya millah, ya, maknanya agama. Ya. Li'anna dinul Islam dinul jamaah. Ya, kenapa dalam ayat ini, dalam ayat Al-Baqarah atau Al-Anbiya, ya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, ya, artinya jamaah, ya, artinya komunitas. Li'anna dinul Islam dinul jamaah, karena agama Islam itu, ya, agama jamaah, agama komunitas. Ya, sholatnya jamaah, ya, puasanya berjamaah, ya, zakat juga berjamaah, ya, ada muzaki, ada jamaah mustahik, ya, berpuasa Ramadan juga jamaah, haji juga jamaah, jihad juga jamaah. Ya, nggak sendiri, Pak, sholat sendiri, Jumatan sendiri, hari raya sendiri, ya, puasa sendiri,
ya, haji sendiri, jihad sendiri, enggak, ya, jamaah, ya, komunitas, ya. La dinu tafarruq wa ikhtilaf, bukan agama yang terpecah belah, bukan agama yang berkelompok-kelompok, bukan agama yang ya bercerai-berai. Ya, falaisa fihi tafarruq wa akhzab wa jama'at jam'iyat mutafarriqah. Dalam Islam itu enggak ada. Ya, tafarruq, firqah-firqah, sekte-sekte, ahzab, partai-partai, jamaat, kelompok-kelompok, ya, jam'iyat mutafarriqah. Ya. Komunitas-komunitas, ya, perkumpulan-perkumpulan, jamiat perkumpulan-perkumpulan, ya, mutafarriqah yang tercerai-berai, pecah belah. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun azim. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka tercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka bayinat, keterangan yang jelas dari Allah Azza wa Jalla. Ulaika lahum adzabun azim. Mereka yang bercerai-berai setelah datangnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, berpecah belah setelah datangnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan azab yang berat. Fal matlubu minal muslimin an yakunu ummatan wahidah. Ya, umat Islam itu diperintahkan agar menjadi satu umat, satu jamaah, ala manhajin wahid, satu jamaah di atas manhaj yang sama, di atas satu manhaj, wa ala dinin wahid, di atas satu agama, ala millatin wahidah, di atas satu aliran, satu millah, kal bunyanil marsus, seperti bangunan yang ya saling menopang satu dengan yang lainnya, ya suddu ba'dhu ba'dha, saling menopang satu dengan yang lainnya. Kal jasad, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Kalau sebagian anggota badan itu ada yang sakit, maka ya seluruh anggota badan ya akan ikut demam dan bergadang, enggak bisa tidur. Ya. La yakunu dzalika illa bi aqidatit tauhid. Dan yang namanya jamaah, persatuan, tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan akidah tauhid. Dengan akidah tauhid, ama tafarruq wal ikhtilaf wat tanahur wat tahajur wat tabaghud wat tanabuz bainal jama'at wa bainal firaq, hadza laysa min dinil Islam. Ya, adapun perpecahan, perselisihan, ya, saling menjatuhkan, saling memboikot, saling membenci, saling memusuhi, saling ya memberikan gelaran-gelaran buruk antar komunitas, ya, antar firqah, antar kelompok, maka ini bukan bagian dari ajaran Islam. Hadza yakun ma fasadil aqidah. Itu terjadi ya sebab kerusakan akidah. Sebab kerusakan apa? Akidah. Ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Al-An'am ayat 59. Sesungguhnya ayat 159, sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, dan menjadi syi'an, dan mereka menjadi komunitas, kelompok-kelompok, partai-partai, sekte-sekte, aliran-aliran, lasta minhum fi syai'. Maka engkau wahai Nabi SAW bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Ya, maknanya perpecahan, perselisihan, ya, perpecahan dan perselisihan manhaj sehingga berkelompok-kelompok dengan manhaj masing-masing, itu bukan bagian dari ajaran Nabi SAW. Innama amruhum ilallah. Ya, keputusan mereka itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada mereka ya perbuatan-perbuatan yang telah mereka perbuat. Ini ancaman. Ya, innama amruhum ilallah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, itu ancaman. Itu artinya ancaman. Naam, qad yujad al-ikhtilaf fil ijtihad. Benar.
ada perbedaan pendapat yang ditoleransi, yaitu dalam perkara ijtihad, perkara ijtihadiyah. Walakin hadzal ikhtilaf yuhsamu birruju' ila kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perselisihan perbedaan pendapat yang itu merupakan perkara ijtihadiyah itu diselesaikan dengan ditutup dengan apa? Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Fal mukhti yarji, yang keliru bertaubat, ya meralat pendapatnya. Wal musib ya yathbut, sedangkan yang benar maka hendaknya dia tetap tegar di atas kebenaran, kokoh di atas kebenaran. Ya, bukan kalau terjadi perbedaan pendapat, perselisihan kemudian malah setengah-setengah. Ya, yang salah jadi setengah benar, naik dikit. Ya, yang benar jadi setengah salah, turun dikit. Untuk apa? Dicari titik temu katanya. Ya, untuk dicari titik temu, maka yang salah itu benar dikit, yang benar salah dikit, ya, untuk dicari titik temu. Ya, enggak. Ya, fal mukhti yarji, yang ketahuan terbukti keliru, rujuk. Ya, rujuk, ya, tobat, kembali kepada kebenaran. Ya. Meralat pendapatnya. Wal musib yathbut, sedangkan yang sudah benar maka dia tetap, ya, kokoh tak tertandingi, ya, tetap tegar di atas kebenaran itu. Ya. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. An-Nisa 59. Ya, Allah Ta'ala firmankan, jika kalian berselisih pendapat dalam perkara apapun, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalilah kalian kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dengan sempurna, ya, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu akibatnya akan lebih baik dan lebih bagus. Ya, ketika berselisih merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini sifat yang pertama, sifat orang yang menyempurnakan tauhid, dan itulah sifatnya Nabi Allah Ibrahim. Ya, selalu menjadi suri teladan kebaikan. Ya, menjadi imam, menjadi suri teladan kebaikan. Ya, nasallahu taala yang ja'alana minhum. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Sifat yang kedua, ketiga dan keempat kita baca di pertemuan lain. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.